Sudah banyak anak-anak belum? Ini napa mboten napa. Kalau sing nyuwun anu nanti dipakai banyak orang malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah, insya Allah anak-anak sehat semua ya. Selamat bertemu kembali dengan Bu Irin, walaupun tidak secara langsung, tapi secara virtual ya. Tidak ketemu, ini sih ketemu lewat media ya. Bisa bertatap muka, tapi kadang-kadang Bu Irin ngomong, kalian bisa mendengarkan, tapi kalian tidak bisa langsung memberikan respon. Bu Irin mengharapkan untuk anak-anakku semuanya dari kelas 9A sampai dengan kelas 9H semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia. Dengan bahagia insya Allah tinggal daya tahan tubuh anak-anakku semuanya akan semakin meningkat. Kemudian kalian bisa belajar lebih giat lagi. Nah, anak-anak kan kemarin sudah menerima rapot di semester 1 ya anak-anak ya. Sudah puas dengan hasil yang kalian terima? Bu Irin percaya kalian tidak puas dengan hasil yang sudah kalian terima ya. Bu Irin mengharapkan seperti itu. Sehingga yang nilainya sudah bagus nanti akan semakin meningkatkan belajarnya sehingga nilainya semakin bagus. Sedangkan untuk yang anak-anak yang nilainya belum sesuai dengan yang diinginkan, nanti akan berusaha untuk meningkatkan belajarnya sehingga akan mendapatkan nilai yang diharapkan ya. Kalau nilai kalian masih berkisar antara 70 sampai 80 ya, berarti nilai kalian belum memuaskan. Kalau tidak salah nanti masih B, kayaknya masih B ya. Tapi kalau nilai kalian sudah 81, 90 atau dari 90, maka nanti kalian bisa mendapatkan predikat B atau A, bahkan A. Nah, Bu Irin mengharapkan nilai-nilai kalian nanti di semester 2 itu akan semakin baik, nilainya lebih dari 80 sehingga nanti kalian mendapatkan predikat B atau A. Itu harapan dari Bu Irin. Sudah siap untuk belajar anak-anakku semuanya? Insya Allah sudah siap ya. Kalau Bu Irin lihat ini sudah sangat-sangat siap ya. Sudah mendapatkan buku paket semester 2 anak-anak? Yaitu sudah ada yang memperlihatkan bukunya. Sudah ya? Iya, betul sekali Mbak Keisa. Ini sudah memperlihatkan bukunya Mbak Marlina ya. Bukunya juga sudah disiapkan. Bu Irin mohon maaf karena harusnya Bu Irin mengajarnya hari Jumat besok. Tapi karena hari Jumat besok sambil mengingatkan anak-anakku semuanya yang belum menyampaikan kepada orang tua untuk hadir di sekolah mengembalikan rapot yang sudah diberi tanda tangan orang tua ya. Jangan sampai rapotnya belum diberi tanda tangan ya. Besok untuk mengembalikan sesuai dengan jadwal untuk nomor absen 1 sampai dengan nomor absen 16 hari Jumat. Sedangkan jamnya jam 8 ya. Jam 8, jangan terlalu siang karena hari Jumat kan nanti kasihan bapak-bapak yang akan melaksanakan sholat Jumat ya.
absen 17 sampai dengan absen 32 nanti mengembalikan rapotnya hari Sabtu ya, jamnya masih mulai jam 8. Itu untuk mengingatkan anak-anak. Kemudian kita mulai untuk materi IPA khususnya biologi pada halaman 51. Kalian bisa membuka buku kalian di bab 7 yaitu materi bioteknologi ya anak-anakku ya. Silakan untuk kalian buka di materi bioteknologi. Kalau kita lihat dari kata-katanya bio, kalian belajar sejak kelas 7 dulu. Kalau ada kata-kata bio itu berarti artinya hidup ya anak-anak ya. Teknologi itu penerapan. Oke. Jadi kita menggunakan makhluk hidup untuk apa anak-anak? Untuk memproduksi barang atau jasa yang nantinya bisa digunakan oleh manusia untuk mempermudah baik itu pekerjaan ataupun untuk menghasilkan suatu benda yang nantinya tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Jadi kalian bisa sambil membuka bukunya untuk mengetahui apa sih sebenarnya bioteknologi itu. Kalian bisa membuka di halaman 54 anak-anak. Oh, langsung dikunggih. Iya, jadi di halaman 54 seperti di layar kalian itu ada pengertian dari bioteknologi, yaitu pemanfaatan organisme atau makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Jadi manusia itu kalau melakukan suatu perbuatan mesti tujuannya adalah untuk manusia sendiri ya, untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Nah, bioteknologi ini sebenarnya sudah dikerjakan oleh nenek moyang kita anak-anak. Jadi kalau kalian tinggal di lingkungan kalian, kalian sering melihat banyak sekali makanan-makanan hasil dari bioteknologi ya. Ada tempe. Anak-anak sering makan tempe? Sering ya, buat apa-apa. Makan roti, ya. Kemudian minum Yakult, minum yogurt, sering ya anak-anak ya. Makan apa lagi? Misalnya makan tape, ini juga sering kalian lihat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, semuanya itu adalah hasil dari bioteknologi. Orang tua kita bahkan pinter sekali kalau untuk membuat bioteknologi ini atau mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, ternyata pinter lah. Anak-anak perlu untuk belajar bagaimana sih cara untuk melakukan atau mempraktekkan bioteknologi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau kalian perhatikan di dalam buku kalian untuk bioteknologi ini terbagi menjadi dua anak-anak. Ada bioteknologi konvensional atau istilahnya adalah tradisional dan bioteknologi modern ya. Nah, untuk mengetahui perbedaan antara bioteknologi konvensional dan modern, kalian bisa melihat pada layar kalian. Kalau di buku kalian, ya,
penjelasannya biasanya banyak nguler-uler, maka di monitor kalian ini sudah dibuatkan rangkumannya. Untuk bioteknologi konvensional biasanya menggunakan teknik fermentasi. Teknik fermentasi kalau di buku kalian dikatakan menggunakan makhluk hidup anak-anak. Kalau membuat kecap berarti menggunakan ragi kan gitu ya. Membuat tempe juga menggunakan ragi. Raginya berbeda-beda. Jangan sampai kalian menggunakan ragi tempe untuk membuat tape. Nanti tidak akan jadi. Karena makhluk hidup itu punya habitat sendiri. Kalau raginya ragi tape, berarti nanti harus dimasukkan ke dalam, misalnya yang untuk membuat tape bahan dasarnya apa ya anak-anak ya? Bahan dasarnya tahu tape dibuat dari apa? Revita, Mbak Revita. Matikan. Mboten napa-napa. Tahu ya, Mbak Revita ya? Kan bisa lihat. Mboten. Mboten anu ge. Oh nggih. Lare tak matikan berarti dijarakan. Mboten salah. Ya, dibuat dari ketela. Nggih, kadang-kadang ada yang membuatnya tidak dari ketela tapi dari beras ketan ya. Dua-duanya bisa digunakan. Kalau tempe dibuatnya dari ketela juga? Tidak ya anak-anak ya? Iya, tapi dari kedelai, betul sekali. Nah, jadi makhluk hidup yang kita gunakan kita sesuaikan dengan apa yang akan kita buat. Nanti kalau anak-anak akan membuat tape, berarti belinya ragi tape. Kalau anak-anak akan membuat tempe, berarti belinya ragi tempe, begitu ya. Nah, sedangkan untuk yang bioteknologi modern, yang digunakan adalah dengan menggunakan rekayasa genetika, DNA rekombinan. DNA tapi diambil dari makhluk hidup yang lain ya, yang punya keunggulan nanti diberikan pada organisme yang akan kita buat bioteknologinya. Kemudian untuk keterlibatan manusia di sini, kalau yang konvensional itu tidak mengubah, ya, tidak mengubah sifat organisme yang digunakan. Sedangkan untuk teknologi modern ini mengubah agen biologi atau mikroorganisme yang digunakan atau mengubah makhluk hidup yang digunakan. Nah, ini contohnya anak-anak. Di sini untuk contoh yang konvensional ada tempe, tape, kecap, ya, asam cuka, yogurt, alkohol, ya. Sedangkan untuk yang modern itu contohnya adalah insulin. Ada yang tahu insulin itu apa anak-anak? Iya, insulin itu obat yang digunakan untuk penyakit diabetes atau penyakit gula. Jadi mungkin kalian sering melihat atau bahkan ada anggota keluarga yang menderita penyakit gula, yang terkena penyakit gula pada pagi hari itu menyuntikkan apa ya, semacam ya insulin, bisa di paha, bisa di perut ya. Nah, ini dengan insulin masuk ke dalam tubuh, maka nanti kadar gula yang tadinya tinggi itu akan menjadi rendah. Nah, itu adalah hasil dari bioteknologi yang modern ya. Banyak penyakit-penyakit yang misalnya penyakit tumor, penyakit kanker gitu anak-anak yang dulu tidak bisa diobati, tapi dengan adanya bioteknologi maka sekarang penyakit itu bisa terobati ya. Jadi banyak sekali manfaat dari bioteknologi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu untuk bioteknologi. Kemudian kalau kita perhatikan di halaman 55
bagaimana sih penerapan bioteknologi dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, kalian bisa melihat bisa diterapkan untuk memperoleh bahan pangan sehingga dikatakan bioteknologi pangan ya. Seperti yang tadi Bu Irin sampaikan, membuat tempe, membuat tape kan begitu ya anak-anak ya. Pada saat petani itu panen kedelai misalnya atau mungkin panen sayuran yang banyak, kalau tidak segera didistribusikan atau dijual, maka hasil panen itu akan menjadi busuk anak-anak. Tetapi kalau sudah kita usahakan dengan bioteknologi, kita ubah, kita bentuk menjadi tempe misalnya, kemudian tempenya dibuat keripik dan sebagainya ya. Ini nanti penyimpanannya bisa tahan lebih lama. Kemudian harganya pun yang tadinya mungkin kalau untuk kedelai itu 1 kilonya 12.000 misalnya, ternyata setelah menjadi tempe keripik 1 kilonya menjadi 40.000. Jadi di sini ada peningkatan nilai ekonomi ya. Bisa tahan lama, meningkatkan ekonomi. Kemudian bisa juga kalau kalian perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, mempunyai nilai gizi yang lebih tinggi ternyata anak-anak ya. Nah, jadinya banyak sekali manfaat dari bioteknologi ya. Nah, kalau di bidang pangan itu untuk membuat makanan tertentu, ada juga di bidang yang lain. Itu kalau kalian perhatikan di bidang kesehatan ya. Di bidang kesehatan seperti yang tadi Bu Irin sampaikan, untuk memperoleh obat-obat tertentu yang tadinya belum ada ya. Yang tadinya secara alami insulin itu sudah diproduksi di dalam tubuh kita, yaitu di bagian pankreas. Tetapi karena ada beberapa hal ya, pankreas kita itu ternyata sedikit memproduksi insulin dalam jumlah lebih sedikit. Nah, kalau pankreas kita itu memproduksi insulin dalam jumlah yang lebih sedikit, maka gula yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak akan bisa diubah menjadi tenaga. Sehingga orang yang terkena penyakit diabetes itu biasanya orangnya lemes. Makannya banyak tapi lemes karena tidak ada yang bisa mengubah gula itu menjadi tenaga. Nah, makanya kita berusaha untuk memperoleh insulin dengan cara menerapkan bioteknologi modern, membuat insulin atau insulin buatan, tidak dibuat oleh pankreas kita, tapi dibuat dari bakteri. Nanti kalau kalian membaca di buku kalian, itu ada yang seperti itu ya. Bakteri membuat insulin. Nah, nanti karena bakteri itu berkembang biaknya cepat, maka insulin yang dihasilkan oleh bakteri dalam waktu yang relatif singkat jumlahnya semakin banyak. Nah, kemudian setelah insulinnya banyak, terus gimana anak-anak? Diambil oleh manusia. Itu ya, anak-anak ya. Kalau kalian perhatikan, selain di bidang makanan, kemudian di bidang kesehatan, juga di bidang, apalagi anak-anak, kamu bisa melihat buku kalian, ini paling banyak di buku kalian, itu memang di bidang makanan ya anak-anak. Di bioteknologi diterapkan di bidang pertanian anak-anak. Kalau bioteknologi diterapkan di bidang pertanian, ini baru definisi
konvensional dan modern yang tadi sudah Bu Irin sampaikan. Ada rangkumannya tadi ya anak-anak ya. Nah, untuk bioteknologi di bidang pertanian, kalau kalian perhatikan di buku kalian, misalnya banyak sekarang hasil-hasil dari tanaman yang tanaman itu bisa meningkatkan atau memproduksi hasil, misalnya tanaman padi ya anak-anak ya. Tanaman padi yang tadinya 1 tahun itu hanya panen 2 kali, sekarang 1 tahun itu ternyata bisa panen 4 kali. Berarti naik berapa persen itu anak-anak? 200%. Karena yang tadinya 6 bulan sekali baru panen, sekarang 3 bulan sudah bisa panen. Kalau dulu tanaman padi begitu ada walang sangit ya, istilahnya hama ya, maka tanaman padinya kemudian menjadi gabuk ya, tidak ada isinya. Ini merugikan untuk para petani. Dengan adanya bioteknologi, maka hama-hama itu bisa kita gunakan dengan menggunakan makhluk hidup yang lain yang nantinya akan menyerang hama itu. Atau kalau tidak seperti itu, kita menciptakan tanaman padi tapi yang mampu menahan hama. Begitu tanaman hamanya makan padi, ternyata hamanya mati karena adanya apa ini? Adanya makhluk hidup transgenik ya. Tanaman padinya kita sisipi dengan menggunakan gen, yang gennya itu bisa menghasilkan semacam racun untuk hama itu sehingga hamanya menjadi mati. Tapi tidak akan menyebabkan kematian untuk organisme yang lain. Nah, itu pinternya manusia anak-anak. Ini dalam kehidupan sehari-hari seperti yang tadi Bu Irin sampaikan, membuat tempe, untuk membuat tempe ya, untuk membuat nata de coco. Sering makan ya anak-anak ya, nata de coco ya? Iya, itu dibuat dari limbah air kelapa ya. Air kelapa kalau kita lihat di pasar itu orang membeli kelapa, airnya dibuang anak-anak. Nah, itu daripada dibuang, nanti bisa kita tampung, kemudian bisa kita beri dengan bakteri Acetobacter pseudomonas, maka air kelapanya akan berubah menjadi nata de coco dan harganya relatif mahal ya. Kalau kita mau berusaha, maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, ini untuk membuat tape seperti yang tadi Bu Irin sampaikan dengan bahan dasar apa anak-anak? Bahan dasarnya iya ketela ya anak-anak ya. Dengan menggunakan ragi, namanya ragi tape. Tapi sebenarnya namanya bagus sekali ini anak-anak. Namanya adalah Saccharomyces cerevisiae ya. Kemudian keju, anak-anak kan suka keju ya. Ini juga ternyata hasil dari bioteknologi. Dibuatnya dari apa anak-anak? Dari susu, betul sekali ya. Dari susu, ini bisa dibuat menjadi keju seperti ini. Kemudian kalau kalian perhatikan ya, ini untuk pembuatan kecap ya. Untuk pembuatan kecap itu ada bakteri namanya, ada jamur. Ini bukan bakteri tapi jamur. Namanya Aspergillus oryzae atau Aspergillus shoyae. Ini bisa kita manfaatkan untuk membuat kecap. Bagaimana caranya? Di buku kalian untuk pembuatan tempe, pembuatan tape, pembuatan kecap, pembuatan keju, yogurt, semuanya sudah ada ya anak-anak ya. Nah, ini
Aspergillus wentii ya, dengan bahan dasar kedelai ini bisa digunakan untuk membuat tauco. Nah, ini semuanya bioteknologi konvensional, ya anak-anak ya. Ini ada rhizopus. Nah, nanti kalau anak-anak mendengar kata-kata rhizopus berarti untuk membuat tempe. Kalau Saccharomyces itu untuk membuat tape, untuk membuat roti, untuk membuat alkohol ya. Itu adalah Saccharomyces. Di sini ada protein sel tunggal. Bu Irin percaya kalau protein anak-anak sudah tahu semua ya. Protein biasanya kita gunakan untuk apa ya anak-anak? Untuk apa Mas Fuad itu sudah apa bibirnya sudah bergerak-gerak jadi tahu ya. Kalau protein kan memang digunakan untuk pertumbuhan, ya. Jadi masa-masa kalian, usia-usia kalian itu adalah usia-usia pertumbuhan. Semakin banyak kalian makan protein, makan makanan yang mengandung protein, maka pertumbuhan akan semakin bagus ya. Nah, di sini ada protein sel tunggal. Ternyata protein itu tidak hanya bisa kita dapatkan dari makhluk hidup yang berukuran besar. Biasanya kan kalau protein dari telur, dari susu, dari daging, kan gitu ya. Ternyata bisa kita dapatkan dari mikroorganisme, dikatakan sel tunggal. Berarti makhluk hidup yang memiliki sel satu, jadi tidak bisa kita lihat, tapi ternyata bisa menghasilkan protein dalam jumlah yang banyak. Ini juga karena adanya bioteknologi. Jadi dari Saccharomyces yang biasanya digunakan untuk membuat tape, ini bisa kita budidayakan, kita kembangkan, kemudian kita gunakan untuk membuat protein sel tunggal. Dari bakteri juga bisa, dari alga juga bisa, alga atau ganggang. Ya. Keuntungannya apa anak-anak? Kalau protein sel tunggal. Jadi dalam waktu yang relatif cepat, ternyata kita bisa memperoleh protein dalam jumlah yang lebih banyak. Ya. Kalau protein dari daging itu karena makroorganisme atau makhluk hidup yang berukuran besar, maka membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau dari mikroorganisme, tidak dalam jangka hitungan hari, hanya menit, bahkan ya kalau dalam waktu 1 jam, itu protein yang dihasilkan sudah sangat banyak. Ini masih protein sel tunggal ya, ini Saccharomyces seperti yang tadi Bu Irin katakan. Caranya gimana sih? Ini ada caranya di sini. Jadi dimasukkan ke dalam Saccharomyces atau ragi tape tadi, dimasukkan ke dalam limbah pabrik gula. Limbahnya berupa apa? Limbahnya berupa cairan ya. Jadi menghasilkan suatu cairan daripada dibuang, ini bisa ditampung, kemudian dimasuki dengan menggunakan Saccharomyces, ditambah dengan garam amonium. Nah, kemudian nanti akan dihasilkan protein yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ini prosesnya seperti itu anak-anak. Ini ada, nah, miko itu jamur ya. Nah ini mikoprotein berarti jamur yang menghasilkan protein ya. Ini contohnya adalah Fusarium graminearum. Okay. Itu untuk bioteknologi makanan, masih makanan. Kemudian untuk bioteknologi pertanian, seperti yang tadi Bu Irin sampaikan, misalnya ada berbagai macam tanaman yang mampu untuk
menahan atau tahan terhadap hama, sehingga hama itu tidak akan berpengaruh terhadap hasil dari pertanian kita. Yang berikutnya, selain di bidang pertanian, juga di bidang peternakan anak-anak. Kalian bisa melihat di buku kalian, ini masih pertanian ya, jagung berarti masih pertanian ini. Jagung yang memiliki kadar protein yang tinggi, terus kapas yang tahan terhadap hama, beras dengan kandungan vitamin A yang tinggi. Di dalam buku kalian disebutkan ada beras yang namanya golden rice. Ya. Golden rice itu adalah hasil dari bioteknologi. Kalau beras itu biasanya kan kandungannya hanya karbohidrat, vitamin B, kan gitu ya anak-anak ya. Ternyata beras yang menggunakan teknologi bioteknologi itu bisa mengandung vitamin A yang tinggi. Nah, ini bidang peternakan anak-anak. Ya, bidang peternakan, kalian lihat di buku kalian halaman 70. Banyak hasil atau peternakan misalnya dari sapi ataupun domba yang diambil susunya, itu dengan disuntikkan hormon yang namanya hormon BST atau bovine somatotrofin, ya. Ternyata hasil susu yang dihasilkan atau produksi susu dari sapi maupun domba bisa meningkat 8,3 sampai 21,8%. Jadi ternyata peningkatannya sangat-sangat banyak anak-anak. Nah, itu tentunya akan menguntungkan bagi manusia. Ya. Itu contoh untuk di bidang peternakan. Yang lain, kalau kalian lihat sapi apa itu Brahma ya anak-anak ya, atau yang sekarang kita lihat itu sapi tapi ternyata dagingnya berlimpah ruah. Itu juga hasil dari bioteknologi ya. Tidak hanya itu, tapi juga ada beberapa sapi yang tahan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Itu karena sapi itu disisipi dengan gen yang tahan terhadap penyakit. Kemudian kalau kalian perhatikan, nah ini tanaman ya, tanaman transgenik, tanaman yang tahan terhadap penyakit busuk akar. Kadang-kadang kita lihat tanaman itu kok semakin lama semakin layu. Oh ternyata setelah kita cabut akarnya busuk ya. Kalau akarnya busuk berarti tanaman itu tidak dapat mengambil zat hara ataupun air dari dalam tanah, tidak mendapatkan makanan. Kalau tanaman itu tidak mendapatkan makanan, maka tanaman itu akan mati. Nah, ini beberapa produk anak-anak, produk bioteknologi yang modern ya, yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini di bidang kesehatan ya. Ada insulin yang tadi Bu Irin katakan mengobati kencing manis. Kemudian ada interferon, ini mencegah virus, mematikan ya. Hormon pertumbuhan itu untuk mengobati kekerdilan. Jadi kalau tanamannya tidak besar-besar itu bisa kita beri hormon pertumbuhan. Kemudian ada protein hepatitis B. Ini vaksin untuk melawan penyakit hepatitis. Tahu penyakit hepatitis anak-anak? Penyakit apa ya? Yang menyerang apa ini? Hepar itu adalah hati, menyerang hati. Terus ada juga yang penyakit, sekarang kan banyak sekali orang tua yang ternyata peredaran darahnya tidak lancar anak-anak. Nah itu menyebabkan banyak sekali gangguan pada tubuh manusia, tubuh orang tua ya. Biasanya terus diberi
suatu namanya enzim ini anak-anak, urokinase ya. Sehingga darah yang tadinya agak membeku, kalau membeku kan berarti sulit untuk beredar ke seluruh tubuh. Yang seharusnya begitu jantung memompa, kemudian darah akan beredar ke seluruh tubuh, tapi dengan adanya atau darah yang agak membeku itu menjadi kesulitan sehingga tensinya tinggi kan gitu ya. Kan banyak orang tua yang tensinya tinggi itu penyebabnya seperti itu. Nah, ini bisa diberi enzim yang namanya urokinase itu untuk mengobati itu. Sehingga peredaran darahnya kembali atau darahnya kembali menjadi cair dan peredarannya menjadi lancar. Di sini ada yang untuk mengobati talasemia. Talasemia ada yang tahu anak-anak? Talasemia itu penyakit sel darah merah ya. Penyakit sel darah merah yang bentuknya tidak sempurna anak-anak. Jadi yang seharusnya bentuk sel darah merah itu dikonkav ya, cekung di dua sisinya, ternyata bentuknya misalnya seperti bulan sabit ya. Nah, karena bentuknya seperti bulan sabit, maka darah itu tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Yang seharusnya bisa mengikat oksigen tidak bisa mengikat oksigen. Yang seharusnya bisa mengedarkan makanan ke seluruh tubuh tidak bisa mengedarkan makanan ke seluruh tubuh ya. Makanya penderita talasemia biasanya dia akan menerima transfusi darah 3 bulan sekali. Kenapa kok 3 bulan sekali ya anak-anak ya? Iya, karena usia sel darah merah itu adalah 120 hari. Berarti bukan 3 bulan ya, tapi 4 bulan ya. Nah, karena usianya 120 hari, maka secara periodik penderita talasemia itu harus menerima transfusi darah agar fungsi darah itu bisa kembali menjadi normal. Nah, di sini ada antibodi monoklonal anak-anak. Apa sih antibodi monoklonal? Itu ada di dalam buku kalian halaman 76 anak-anak. Antibodi monoklonal ini digunakan oleh tubuh kita ya. Kalau kita menerima antibodi monoklonal itu untuk mencegah ini bisa untuk mendiagnosis penyakit menurun, mendiagnosis penyakit menurun, tapi juga bisa digunakan untuk menghindari kalau misalnya kita menerima donor ya, berarti kita menerima misalnya kok ginjal kita tidak bisa berfungsi dengan baik, terus kita menerima ginjal dari orang lain, terus terjadi operasi ya, ginjal kita dimasuki ginjal orang lain, ini bisa terjadi tubuh kita menolak anak-anak. Tapi dengan adanya antibodi monoklonal, maka tubuh kita tidak menolak, tapi bisa menerima dengan baik ginjal yang diberikan oleh orang lain. Ya. Jadi mencegah apa itu namanya? Mencegah penolakan, ya, donor organ tertentu. Oke. Kok gini? Nah itu ternyata Bu Irin ngeklik yang lain mungkin ya anak-anak ya, sehingga sampun. Yang terakhir bab terakhir. Nah itu beberapa melek terus beberapa hal mengenai bioteknologi. Anak-anak sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan bioteknologi ini. Sebelum
Nah, kemudian untuk ini waktunya sudah habis anak-anak ya. Untuk yang lain mengenai bioteknologi lingkungan, ini belum Bu Irin sampaikan, tapi bisa kalian lihat pada buku kalian halaman 77. Sebentar ya. Halaman 77, bagaimana kalau lingkungan kita tercemar, kita untuk mengembalikannya bagaimana itu bisa kalian baca di sana dengan menggunakan bioteknologi. Kemudian dampaknya juga belum sempat Bu Irin sampaikan pada kalian. Nah, itu masih ada beberapa yang belum Bu Irin sampaikan, tapi karena waktunya sudah habis, maka kalian bisa membaca sendiri. Kemudian untuk tugas kalian, ini tugas terstruktur tapi Bu Irin berikan sekalian. Kalian bisa mengerjakan uji kompetensi halaman 90 sampai halaman 93. Kalau tugas terstruktur, ini berarti waktunya terbatas anak-anak. Nanti kalian mengumpulkannya lewat WA, ya, Japri boleh, lewat grup juga boleh, ya, grup WA per kelas. Silakan untuk kamu kerjakan, kemudian dikumpulkan. Maksimal jamnya adalah jam 13 atau jam 1. Jam 1 ya anak-anak ya. Mungkin hanya itu yang bisa Bu Irin sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat ya, tetap menjaga kesehatan, jangan terlalu malam tidurnya. Kalau Bu Irin lihat itu ada yang jam 3 masih online. Nah, itu Bu Irin tidak mengharapkan anak-anak kelas 9 khususnya itu tidur sampai jam 3. Begitu tidur jam 3, terus paginya tidak bisa mengikuti Zoom. Begitu ya anak-anak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Irin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program, Pak. Nggih, Bu. Eti. Saya kelas 9 semua sama kelas 10. Oh begitu. Oh. Bu. Materinya yang mana? Ini kok dibawa masuk sendal. Bentar aja. Materinya yang prakarya pengolahan. Iya, yang pengolahan tangan, bahan tangan, iya. Buka dulu. Ini Bu. Iya. Itu udah gambar makanan. Aduh, makan coklat mana belum minum. Pakai ini apa nggak usah? Nggak usah. Udah langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat datang di semester 2 ya. Semester 2 nanti kalian prakarya bertemu sama Bu Eti lagi. Karena Miss Vinda itu mengajar bahasa Inggris. Ya.
Di semester 2 nanti yang akan kita bahas itu ada 2 tema. Yang pertama pengolahan dan yang kedua kerajinan. Tidak asing lagi ya, karena di kelas 7, 8 itu juga sama. Nanti kalian pembelajarannya sama Bu Eti itu menggunakan WA group ya. WA group Mapel. Nanti Bu Eti japri ketua kelasnya untuk membuat grup Mapel Prakarya untuk tugas-tugas. Paham ya? Ya. Nanti yang akan pertama kali kita bahas yaitu pengolahan. Pengolahan, tetapi kita pas semester 1 sama Miss Vinda, pengolahannya materinya apa? Sudah dapat buku semua kayak gini. Yang semester 2. Coba tunjukkan. Semester 2. Tunjukkan dulu. Ya. Oke. Sebelum masuk ke materi, Bu Eti akan menyampaikan sesuatu dulu. Ya, selama pembelajaran berlangsung, kalian harus tetap menjaga etika ya. Etika, ya chatnya jangan buat main-main sama temennya. Kalau guru menjelaskan silahkan didengarkan. Biar kalian nanti jelas. Karena apa? Kalau Zoom itu kebanyakan kalian tidak mudeng. Tidak mudeng. Karena apa? Kalian tidak fokus. Tetapi kalau kalian nanti fokus, kalian itu pasti bisa mencerna dengan baik. Ya. Oke, dibuka halaman 116. Materi. 116. Sudah ya? Sudah ketemu? Ya, nanti bab pengolahan itu tugasnya ada terstruktur dan tak terstruktur ya. Terus kalian juga nanti ada praktek sendiri di rumah itu nanti difoto langkah-langkah pembuatannya. Tapi jangan beli ya. Karena nanti kalian itu prosesnya akan dinilai. Contohnya nanti kalian itu membuat bakso ikan. Ya, itu nanti kalian membuat tidak membeli. Ya. Kalau membeli siapa aja bisa, tapi kalau membuat belum tentu semuanya bisa. Ya. Bu Eti bisa masak enggak, tapi nanti kita sama-sama belajar. Ya. Terus yuk kita buka 116, dibuka. Nanti kalau Bu Eti menjelaskan lewat PowerPoint, kalian bisa menyimak di buku dan juga bisa menyimak di layar ya. Terima kasih masuk ke materi. Sudah ya. Bab 4 yang akan kita bahas yaitu pengolahan bahan pangan setengah jadi dan bahan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan yang siap dikonsumsi. Kemarin kan kalian bahan utamanya ya, sama Miss Vinda di semester 1. Iya apa tidak? Bahan utamanya ya. Ya, kalau sekarang itu hasil sampingnya. Hasil samping itu berarti hasil yang selain utama tetapi masih bisa digunakan. Itu kalau kerajinan. Kalau pengolahan itu sama. Hasil utamanya itu yang bisa dimasak, tetapi hasil sampingnya juga sama yang bisa digunakan untuk memasak juga. Bisa dijadikan olahan makanan juga. Contohnya, yuk dilihat. Di buku itu ada gambar bakso. Di buku dilihat ya,
Ada gambar bakso, ada gambar telur asin, ada gambar kepala ikan, dan ada kulit ceker ayam. Sudah dilihat? Sudah ya? Ya. Ya. Terus sebelum ke materi yang pokok, kita lihat dulu peta materinya. Pengolahan bahan pangan dari bahan dasar perikanan dan peternakan. Tahu perikanan? Perikanan tahu? Tahu enggak? Tahu. Peternakan? Tahu. Tahu. Kalau perikanan dan peternakan sudah tahu ya. Tidak usah Bu Eti jelaskan. Nanti ada 2 sub. Yang pertama, bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan menjadi produk siap konsumsi. Ya. Yang kedua, bahan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan menjadi produk pangan siap dikonsumsi. Berarti yang siap untuk dimakan. Ya. Ya. Berikutnya. Terus kenapa Pak Haji? Sudah. Berikutnya Pak Haji. Ini belum baca. Nanti yang pertama kita bahas yaitu pengertiannya, yang kedua jenis dan manfaatnya, yang ketiga metode pengolahan, yang keempat tahapan pengolahan, dan yang kelima adalah kemasan dan penyajian produk pengolahan. Dari kelas 7 sudah ada semua ya itu ya, harus diingat-ingat jangan sampai lupa. Bahan makanan dari bahan pangan setengah jadi. Bahan setengah jadi adalah, itu dilihat, disemak. Di buku juga ada pengertiannya. Pengertian dari bahan makanan dari setengah jadi, ya, setengah jadi itu bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Ada ya, banyak makanan yang diawetkan ya, contohnya makanan-makanan kaleng, sarden, itu kan diawetkan ya. Sudah pernah makan sarden? Sudah. Terus lagi, apalagi yang diawetkan contohnya? Ikan asin. Ikan asin pernah makan? Ya, itu juga diawetkan. Terus bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan tidak semuanya siap dikonsumsi, tetapi masih perlu pengolahan lebih lanjut untuk menjadi makanan siap saji atau siap dikonsumsi. Itu hanya pengertiannya aja. Iya, lanjut. Olahan pangan setengah jadi berbahan baku daging sapi dan daging unggas saat ini banyak diminati masyarakat modern. Contohnya itu ada bakso, ya. Itu adalah olahan dari daging. Ya, bakso ikan, bakso ayam itu kan sering kalian jumpai ya. Ya, sering kalian jumpai dan sering kalian makan juga. Kenapa? Karena dia disimpan di kulkas juga nanti tahan lama. Jadi kalau kalian kepingin, tinggal ambil aja, tinggal kalian makan, ya. Terus, terutama yang memiliki aktivitas bekerja yang padat, misalnya ibunya kamu itu sibuk, pasti ibunya kamu lebih memilih untuk membeli sesuatu yang awet. Contohnya ada sarden, ada sosis, ada nugget, itu pasti sedia di kulkas. Supaya apa? Tidak terburu-buru ketika memasak dan kamu pasti juga suka, ya. Ya, Pak.
Contohnya tadi sudah Bu Eti sebutkan, ada bakso, ada sosis, ada nugget, atau dapat juga disimpan dalam kondisi kering, seperti dendeng. Pernah lihat dendeng? Dendeng pernah lihat tidak? Dendeng daging sapi misalnya, pernah lihat? Ada yang udah, ada yang belum ya? Terus telur asin pasti pernah menjumpai ya? Telur bebek, biasanya itu telur bebek, tapi dalamnya asin. Itu namanya telur asin. Abon juga. Dengan demikian dapat digunakan kapan saja. Misalnya kamu membutuhkan, kepengen makan, lapar malam hari, tinggal ambil di kulkas, nanti tinggal digoreng, ya kan? Ya, nanti kalian juga bisa praktek. Kalian nanti tugasnya itu praktek kalau tidak salah, ya. Nanti kalian itu membuat telur asin, kalau tidak membuat nugget. Ya. Ya, nanti kalian itu praktek sendiri di rumah. Kalian yang praktek, kalian yang buat, kalian yang makan sendiri rasanya. Ya. Berikutnya, jenis dan manfaat. Jenis-jenis bahan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan sebagai bahan baku dalam membuat makanan siap konsumsi. 1. Bakso ikan. Enak kan? Yang belum sarapan pasti nanti kamu kalau lihat lapar. Ya, bakso ikan. Itu adalah salah satu contoh olahan ya. Contoh olahan dari daging ya. Apa bukan? Iya, ini contoh olahan dari daging. Bakso ikan itu adalah olahan ikan yang terdiri dari beberapa bahan pokok ya. Ada ikan tuna, ada ikan kakap, ada udang, ada tongkol mungkin. Itu adalah olahan bakso ikan. Biasanya yang sering kalian jumpai itu, yang sering digunakan untuk bakso ikan, yaitu ikan tuna. Ya, ikan tuna. Kenapa ikan tuna? Karena ikan tuna itu memiliki rasa yang enak. Ya, kalau ikan salmon, boleh ikan salmon, tetapi di sini itu mahal dan jarang, karena itu merupakan ikan taunan. Ya. Terus berikutnya sangat berbeda dengan bakso daging. Bakso ikan itu memiliki tekstur yang lembut dan gurih. Kalau bakso daging itu kemungkinan memiliki serat-serat daging yang ada di baksonya. Ya, pernah makan kan? Pernah makan bakso dua-duanya belum? Bakso ikan dan bakso daging. Pernah? Kalau yang pernah itu pasti bisa membedakan. Oh iya, daging ikan itu halus. Tetapi kalau daging bakso daging itu nanti ada serat-seratnya. Ya. Terus yang kedua, dendeng cumi. Kalian pernah makan cumi-cumi? Pernah? Cumi-cumi atau sotong itu hampir sama ya. Dendeng adalah makanan kering sebagai salah satu produk awetan yang diolah secara tradisional hingga modern dan sangat populer di masyarakat Indonesia. Tetapi di daerahnya kita itu jarang sekali yang masak dendeng. Karena apa? Karena prosesnya lama. Ya, karena prosesnya lama. Dendeng cumi-cumi juga merupakan makanan khas tradisional yang kaya akan kandungan gizi seperti protein, mineral, kalsium, fosfor, dan besi. Serta memiliki kelebihan yaitu masa simpennya lebih lama. Ya, itu kalau dendeng. Berikutnya, terasi udang. Pernah lihat terasi? Baunya kalau yang suka ya enak, kalau yang nggak suka, aduh bau banget ya.
Ya, kalau habis makan terasi, Bu Eti sarankan itu untuk gosok gigi. Karena apa? Nanti temennya kamu pingsan ketika kamu ngomong. Ya, karena baunya itu sangat menyengat. Terasi itu ada yang dibuat dari udang dan bisa dibuat dari ikan. Ya, tapi kebanyakan itu pembuatannya menggunakan udang. Udang kecil boleh, udang besar boleh. Terus apalagi ya? Kalau udang besar namanya apa ya? Apa namanya? Kalau udang kecil rebon. Kalau udang kecil namanya rebon, ya. Rebon, ya. Terus kalau udang besar namanya lobster, ya. Terus berikutnya terasi udang atau disebut juga balacan. Kalau kamu sering mendengar balacan berarti itu terasi, ya. Termasuk hasil olahan setengah jadi dari bahan udang. Jenis udang yang biasa digunakan untuk membuat terasi adalah udang rebon, udang yang berukuran kecil. Ya, diingat-ingat, kalau yang membuat terasi itu adalah udang rebon, udang yang berukuran kecil, tetapi tidak sekecil rese. Tahu rese? Udang yang kecil-kecil banget yang buat masak ibumu itu. Ya. Terus terasi berbentuk seperti pasta atau adonan dan berwarna hitam kecoklatan. Pernah melihat terasi? Pernah? Iya, biasanya itu warnanya hitam kecoklatan ya. Iya, itu kadang ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya kotak, ada yang besar dan ada yang kecil ya. Kadang diberi bahan pewarna merah sehingga ada yang berwarna kemerahan. Kalau warnanya agak kemerahan berarti itu dikasih pewarna. Tetapi kalau yang warna hitam kecoklatan itu adalah warna murninya dari terasi. Jelas ya? Jelas ya? Ya, berikutnya. Udang rebon yang telah direbus lalu digiling dan ditambahkan garam, kemudian difermentasikan atau diragikan. Yang diragi itu bukan cuma tempe, ya, tetapi terasi juga sama. Lalu dijemur agar kadar air menjadi rendah. Kemudian digiling kembali hingga dapat dibentuk menjadi bentuk umum terasi, yaitu ada bulat, kotak, besar, kecil, ya. Terus produk ini memiliki bau yang sangat tajam atau menyengat. Biasanya digunakan untuk membuat sambal atau untuk membuat kerupuk. Pernah makan kerupuk terasi yang rasanya kayak udang tetapi itu terasi? Pernah? Pernah ya? Kalau yang kerupuk udang itu biasanya dikasih terasi sedikit supaya ada rasa udangnya itu muncul. Berikutnya. Tepung rumput laut. Yuk dibuka halaman 120. Tepung rumput laut. Pernah lihat rumput laut? Rumput laut itu bentuknya tidak beraturan dan seperti batu-batu karang itu ya. Ya, tetapi kadang ada yang panjang-panjang. Itu sekarang bisa dijadikan sebagai tepung. Ya, tepung rumput laut. Salah satu cara pengolahan atau pengawetan rumput laut yaitu dengan mengolahnya menjadi tepung supaya lebih awet. Biasanya kamu kalau makan rumput laut itu di es ya? Iya kan? Iya. Rasanya enak nggak? Aslinya itu tidak ada rasanya. Tetapi karena tercampur oleh gula, jadi dia manis. Ya, aslinya dia tidak ada rasanya atau hambar. Kalau merebusnya belum lama, dia akan gimana ya? Teksturnya kayak keras-keras gitu ya. Ya, tetapi kalau pengolahannya lama, itu nanti menjadi lunak. Salah satu cara pengolahannya tadi dibuat sebagai tepung. Dengan pengolahan tepung, keragenan rumput laut akan sangat bermanfaat di samping lebih praktis,
dalam penggunaan dan penyajiannya juga memudahkan dalam hal pengemasan dan pengangkutan. Kalau rumput laut itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk membuat roti, itu juga bisa. Untuk membuat makanan-makanan, ya. Tetapi masih jarang digunakan untuk menggoreng mendoan. Ya. Masih jarang. Berikutnya, tepung karagenan itu adalah tepung rumput laut ya, namanya tepung karagenan. Diingat-ingat ya. Sangat besar peranannya terutama sebagai stabilitator atau pengatur keseimbangan bahan pengental, pembentuk gel, dan lain-lain. Kalau sifatnya ini banyak dimanfaatkan oleh industri makanan tadi yang Bu Eti jelaskan untuk bahan roti. Terus obat-obatan, kosmetik, tekstil, cat, pasta gigi, dan industri lainnya. Pasta gigi pasti sering kalian jumpai ya, yang ada rasa rumput lautnya itu ya. Ya, kalau yang rumput laut biasanya itu untuk memperkuat gigi atau memutihkan gigi. Kalau yang min biasanya itu seger, ya tidak? Iya, itu buat pasta gigi. Kalau buat cat juga bisa, karena dia itu mengandung zat pengental. Berikutnya, telur asin. Pasti kalian sering jumpai, ya tidak? Sering kalian jumpai? Ya, pernah kalian memakannya kan? Ya, kadang ada yang terlalu asin dan kadang tidak asin. Karena apa? Cara pembuatannya. Itu tergantung cara pembuatannya. Kalau yang terlalu asin, itu kemungkinan terlalu banyak garam yang dimasukkan. Kalau belum asin, berarti masih kesedikitan garamnya. Ya, jadi kurang asin. Tetapi kalau telur asin yang kurang asin, biasanya itu membuat perut kita menjadi tidak enak atau bahasa Jawane jeleh. Ya tidak? Ya. Telur asin adalah masakan yang berbahan dasar telur dengan cara diawetkan melalui cara diasinkan terlebih dahulu. Diberikan garam berlebih untuk menonaktifkan enzim perombak. Sebentar. Terus yang berikutnya. Kebanyakan telur yang diasinkan adalah telur itik. Telur itik itu telur bebek ya. Meski tidak menutup kemungkinan untuk telur-telur yang lain seperti telur bebek itu juga bisa. Sekarang ada lagi. Ada tamu? Gimana ini? Iya, lagi sebentar. Apa kasih ini dulu ya biar anak lihat ini dulu. Bentar ya, nggak apa-apa nih Mas. Iya, sebentar ya, Bu Eti ada tamu. Silakan kamu lihat dulu di halaman 116, 17 yang ada gambar telur asinnya itu. Ya. Sudah ketemu di halaman 116, sebelahnya 117 ya, itu kan ada gambar-gambar ya. Ada gambar bakso ikan, telur asin, terus ada ikan dan ada kulit juga ya. Ya, itu kalian silahkan amati gambar di buku itu, amati. Lalu yang kedua, apakah kamu pernah mencoba makanan tersebut? Kalau pernah jawab aja pernah. 1 pernah, 2 pernah, 3 pernah, 4 pernah ya. Terus kamu sebutkan bagaimana menurut pendapatmu makanan tersebut dan cara pembuatannya. Itu ditambah cara pembuatannya ya. Nanti kalian kirim tugas itu ke Bu Eti setelah ketua kelas Bu Eti kasih tahu grup mapel prakarya kelas 9 ya. Ya, sekarang diamati dulu Bu Eti ada tamu sebentar ya. Sebentar ya Pak Haji. Enggak apa-apa kan?
Sudah? Sudah Mepil dikerjakan ya? Ya, itu telur asin. Sekarang kita mulai lagi aja. Lanjut ya. Tadi belum kayaknya ada gambar telurnya. Iya, belum. Telur asin yang memiliki atau yang bernilai bagus, ya, bernilai tinggi, itu memiliki ciri-ciri bagian kuning telur berwarna agak kemerahan. Itu kalau kita membuatnya berhasil, ya, itu kuning telurnya berwarna agak kemerahan, kering, ya. Jika digigit tidak ada mengeluarkan cairan. Biasanya kalau yang kita sering makan, ya, itu kadang-kadang bagian kuningnya ada kayak cairannya itu ya, itu kurang bagus sebenarnya. Karena yang bagus itu ketika digigit itu tidak mengeluarkan cairan, ya, terus tidak menimbulkan bau amis. Kalau kamu makan telur ya pasti bau amis, tetapi kalau yang dimaksudkan di sini itu tidak terlalu amis dan rasa asin yang tidak menyengat tadi yang Bu Eti jelaskan. Kalau terlalu banyak garam berarti itu terlalu asin, terlalu gimana ya, tidak enak ya. Tetapi kalau yang kurang garam itu juga tidak enak juga. Kita harus pas ketika memberikan garamnya. Terus teksturnya berminyak tetapi tidak mengeluarkan cairan. Contoh dari telur asin yang bagus itu kayak yang digambar itu. Dilihat. Tidak ada bentuk cairan kan? Kuningnya kemerahan juga kan? Ya, itu adalah salah satu yang memiliki kualitas bagus atau kualitas tinggi. Ya. Jelas sampai sini? Ciri-cirinya kalau yang telur asin bagus dan tidak? Jelas ya? Jelas? Ya, udah selesai tadi Pak. Yang dendeng daging buat besok aja. Sudah ya? Waktunya sudah selesai, tugasnya jangan lupa dikerjakan. Nanti kalau sudah membuat grup, langsung dikirim ya, karena itu akan Bu Eti nilai. Jelas ya? Jelas ya? Ya, kalau ada pertanyaan nanti kalian bisa tanya di grup. Sekian dari Bu Eti. Tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana, jangan main terlalu jauh dulu. Ya, jaga kesehatan. Jaga kesehatan, jangan kemana-mana dulu ya.
supaya kita tetap sehat dan makan yang banyak gizinya. Sekian dari Bu Eti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Next. Ini. Belum selesai tadi. Mau tak tambahin lagi. Nah, di sini tulis. Iya. Terima kasih.